Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas bersesuaian dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Menimbang bahwa walaupun gugatan para penggugat adalah dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUH Perdata, namun substansi sengketa dalam perkara aku adalah berupa akibat diterbitkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka menjadi kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa telah terjadi kosongan hukum dengan perihal gugatan dalam perkara aku, yaitu di luar dari substansi yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan berwenang mengadili perkara aku harus dibatalkan. Menimbang bahwa oleh karena peradilan umum CQ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara aku, maka eksepsi tergugat tentang gugatan kabur dan materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan gugatan selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena pembanding semula para penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada para pembanding terbanding semula para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dan perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili menerima permohonan banding pembanding semula tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757/PDTG 2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut. Mengadili sendiri dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan peradilan umum CQ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara aku. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, menghukum para terbanding para penggugat untuk membayar biaya timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Sugeng Riono SHM selaku Hakim Ketua dengan Subakran Hadi Mulyono SHMH dan Haris Munandar SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu Fajar Soni Sukmono SHMH Panitera pengganti pada pengadilan tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berkepara ataupun kuasanya. Jadi demikian dari putusan Pengadilan Tinggi, nanti segera dikirim ke PN pengaju, PN pusat untuk diberikan kepada para pihak dan Panitera untuk disampaikan segera diupload di website. Ya. Demikian saya kira perkara sidang ini dinyatakan selesai dan dinyatakan tutup. Ya.